salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita haturkan pujian syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salat Isya dan tarawih secara berjamaah. Tak lupa salawat beruntaikan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hidayah kepada umat Islam kita sehingga kita pada saat ini. Kami dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara hari ini berkesempatan untuk bisa mengunjungi Masjid Al-Muhajirin di safari Ramadan yang ketiga kalinya, dan yang malam sekarang ini kita masuk ke masjid yang ke-13. InsyaAllah remaja Masjid Maluku Utara akan melakukan safari ke 25 masjid yang ada di Kota Ternate. Tujuan daripada safari remaja Masjid Maluku Utara adalah yang pertama silaturahmi agar saling mengenal antara satu dengan yang lain, dan yang kedua adalah membangkitkan spirit semangat kaum muda untuk mari sama-sama bangkitkan kembali semangat untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini remaja masjid sudah kurang untuk bisa memakmurkan masjid. Oleh karenanya diharapkan dengan adanya safari Ramadan ini bisa remaja masjid kembali memakmurkan masjid dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masjid. Itu saja. Saya persilakan kepada yang membawakan tausiah atau yang diberi keputusan untuk membawakan tausiah pada malam hari ini kepada Adinda Zakwan Baksir yang akan menyampaikan tausiah Ramadan kepada Abian. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua BKI Muhajirin maupun pengurus Masjid Muhajirin, dan yang saya hormati para orang tua dan para jamaah Masjid Muhajirin yang dimana pada malam ini kita melaksanakan salat tarawih bersama pada malam yang ke-13 yang begitu barokah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Kuasa atas segalanya. Karena Allah lah kita sebagai umat muslim begitu beruntung. Karena Allah lah kita sangat beruntung karena menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita jadikan contoh, tidak bisa kita jadikan panutan, kecuali yang lebih pantas adalah Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengolok-olok sesama kaum lain, karena boleh saja kaum atau orang yang kalian olok itu lebih baik dibandingkan orang yang mengolok." Jadi dalam ayat ini dapat dijelaskan bahwa mungkin kalau kita atau maupun manusia saja mengolok orang lain, mungkin saja dalam kafir kita atau pandangan kita melihat orang lain itu adalah orang yang buruk. Tapi mungkin saja dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala dia adalah ahli ibadah.
Maka jangan jadikan kaum lain, di sini konteksnya kaum lain, apalagi saudara kita yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW pasti tidak mungkin mengejek kaum lain, apalagi saudaranya atau umatnya. Dalam suatu cerita, ada seseorang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya, "Ya Ummul Mukminin, katakanlah kepadaku sebagaimana akhlaknya Rasulullah." Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa akhlaknya atau karakternya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka pasti Rasulullah SAW tidak pernah mengejek atau mencontohkan kepada umatnya untuk saling mengejek, apalagi kita sesama saudara lain dalam Islam ini. Mungkin apalagi yang kita ketemukan dalam zaman modern ini, kadang perkataan atau ejekan, hinaan itu dapat kita temukan dalam teman-teman kita. Mereka adalah saudara kita. Mereka mengatakan bahwa ini adalah candaan. Tapi kalau kita belajar sejarah kembali, candanya Rasulullah SAW itu berdasarkan logika dan fakta. Tidak pernah candanya Rasulullah SAW itu adalah sesuatu perkataan yang dusta. Karena gelarnya Abu Bakar As-Siddiq itu dikarenakan membenarkan Rasulullah atas kejadiannya Isra Mi'raj. Maka dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah itu pasti tidak akan berkata sesuatu yang dusta maupun dalam hal candaan. Dalam suatu cerita, jika kita bicarakan tentang candaan, ada ketika salah seorang sahabat ketika ingin berperang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja Rasulullah bercanda itu di saat ingin berjihad di jalan Allah. Jadi dalam keadaan perang. Jadi ada seseorang, dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah di saat perang suka untuk mengumpulkan kendaraan-kendaraan untuk orang-orang yang tidak mampu untuk pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pemuda itu adalah pemuda miskin, dia datang kepada Rasulullah. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah saya meminta kendaraan untuk pergi berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Rasulullah menjawab, "Boleh, akan saya berikan kepada anda anak onta." Bayangkan saja, orang Arab, apalagi kita bilang saja Umar bin Khattab, ketika dia naik unta, itu kakinya sampai di tanah. Itu orang Arab tingginya seperti itu. Apalagi dia yang sudah gemuk dan tinggi, lalu Rasulullah berikan anak onta. Dia pun teringat kembali, atau ada cerita di mana yang begitu terkenal dalam cerita 1001 malam, bahwa ada cerita tentang ayah dan anaknya naik seekor keledai. Ketika mereka naik seekor keledai, pandangan masyarakat mengatakan kepada mereka, "Wah, ini ayah dan anaknya tidak berberi keledaian." Akhirnya anak dan ayahnya turun. Si anaknya naik, pergi. Pandangan masyarakat melihat, "Oh, anaknya naik, ayahnya turun. Oh, anaknya durhaka." Anaknya turun, ayahnya naik. Waktu ayahnya naik, pandangan masyarakat mengatakan, "Oh, ini ayahnya tidak kasihan terhadap anaknya." Waktu ayahnya turun, anaknya turun, tidak naik kendaraan. Masyarakat bilang bahwa rugi mereka membeli keledai. Jadi salah. Dia berpikir, kalau saya naik tidak berberi keledaian kepada keledai ini atau anak onta, karena anak onta itu kecil sedangkan saya begitu tinggi dan besar. Maka Rasulullah pun menjawab, bukannya anak onta, setiap onta adalah anak onta. Maka di situ pun semua tertawa, padahal di kondisi orang-orang ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam cerita yang begitu istimewa atau terkenal, ketika salah seorang nenek itu menangis, maka Rasulullah datang dan bertanya. Dia pun menjawab kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah untuk masuk ke surganya." Maka Rasulullah mengatakan kepadanya bahwa di surga nanti tidak ada nenek-nenek.
Lalu dia pun tambah menangis. Maka Rasulullah menjawab kepadanya bahwa nanti kau akan berubah menjadi seorang gadis yang begitu cantik atau bidadari. Maka dia pun tertawa. Nah, di sini dapat kita ambil contoh yang begitu baik bahwa candanya Rasulullah itu adalah candanya yang tidak merusak kehormatan atau mencela harga diri seseorang. Jangan kita jadikan sebagai pembicaraan biasa atau basa-basi, itu hanya kita katakan canda. Karena dalam 2 ayat pembukaan dalam Al-Quran, dalam 2 surah yang ada perkataan celakalah, itu hanya ada dalam 2 surah dalam pembukaannya, yaitu surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Humajah. Nah, wailul likulli humajatil lumajah. Celakalah orang-orang yang mengumpat dan orang-orang yang mencela. Wailul likulli humajatil lumajah. Al-humajah pasti kita tahu karena biasa dibawa dalam salat fardu. Maka ya seperti Imam Syafi'i katakan kepada salah seorang muridnya Abu Hasan, yang dimana Abu Hasan adalah muridnya Imam Hanafi. Dia mengatakan, ulangi salatmu karena kau tidak mendalami ayat yang kau baca setelah salat. Maka setiap salat kita baca, kita maknai artinya. Maka dari situ celakalah orang-orang yang mengumpat dan orang-orang yang mencela. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa marilah jangan kita saling mengejek-ngejek orang lain, apalagi dalam ayatnya kaum lain. Kaum lain saja pun tidak bisa, apalagi saudara kita semuslim. Jangan jadikan orang-orang muslim karena perbedaan pendapat kita akhirnya kita saling memecah belah. Jangan. Mungkin itu saja tausiah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya rahimahullah. Salam